Jadi di nyimak ini, jadi saya mau pengakuan dosa bersama tim manajemen saya yang dulu-dulu, karena pernah pada suatu waktu saya meminta kepada seluruh event organizer dan seluruh penyelenggara acara, apakah itu pensi atau acara apapun, bahwa EBIT ketika satu panggung dengan band kuburan tidak mau disandingkan antara EBIT terus kuburan atau kuburan terus EBIT nggak mau. Oh iya kan? Gitu. Karena saya pernah punya pengalaman buruk dengan band kuburan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari The 8 Cafe, The 8, The 8, Ini 8 orang salah. The 8 Coffee Cafe, Jalan Lengkong Kecil nomor 64. Nyimak hadir kembali menemani hari-hari Anda ya. Untuk edisi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Spesial terus dong bintang tamunya. Dia adalah seorang sahabat saya yang udah lama cengesan lah dan bergelut di dunia musik, di dunia rapper. Dia adalah rapper senior kebanggaan Kota Kembang, EBIT Beat A. Hari. Eta dulu. Tapi itu, Pak. Yang mana lagu kamu teh? Lagunya bebas. EBIT Beat A. Iya. To the beat ya. Sekarang ada di A Cafe bersama teman-teman kita bertiga karena di tengah-tengah pasti ada EBIT Beat. Iya mah, kita sama 18 tahun ngomongnya gitu. Coba lain sama 18 tahun lo bisa. Oke, EBIT Beat A. Kita nyimak deh, apa nyimak? Nyinyir maksimal. Nyinyir kalau mah. Kalau bagi saya bukan nyinyir maksimal, Pak. Nyium mau kentut ini. Ada kamu, Pak. Nyium mau kentut. Pak, kali ini saya diundang ke acara dikentutin. Kesampingkan dulu persahabatan. Ini memang bersahabat, tapi ini sekarang sebagai tamu, Bro. yo. Bukan masalah yo, Pak. Ini tamu ini sebagai tamu Jakarta kan. Harus ada pride dan harus ada elegan, Pak. Yo. Oke, bayangin 25 tahun berkarya. Oh, masih merasa terkenal, ya enggak? Berarti umur kuburan juga kalah ya. Kuburan berkarya baru 19 tahun, Bit. Betul. Enggak ya, kuburan 2001. Enggak, dia dulunya sebenarnya pemain band, vokalis yang ada rapnya kan. Vokalis yang ada rapnya itu macam-macam dulu zaman salapan semerahan kan juga. Tahu saya kayaknya dulu. Apa, Pak? Injektif, Pak. Injeksi mah mantri aku. Injeksi. Oh, injektif. Injektif masih ada injektif tuh ya. Ada. Masih ada. Dengan personil baru. Masih lagi pecah. Tadi pecah. Enggak. Orang bedah heula main timeline-nya macam ngaco ya. Bedah heula. Kita bedah dari tahun 2020 ke belakang. Oh, dibalik. Dari tahun dulu. 9 berapa berkarir teh? 25 tahun berarti 98 mulai 94 itu nonton band. Nonton band. Ikut kompetisi band dengan band Oknum. Nah, dari Oknum ditarik ke Injektif. Baru main-main di Saparua ya. Jadi dia salah satu saksi sejarah perkembangan musik waktu zaman dulu ya. Ini kalau misalkan di Bandung pasti ada generasi Saparua, terus kesininya kan udah nggak ada ya. Ininya apa? Venue-nya. Buka kacamata aja, Pak. Poek, Pak. Nah, ini salah satu sejarah generasi Saparua. Ya. Itu berapa tahun? Dari tahun berapa ya? 3 itu sempet Kremlin ya. Ya, pokoknya 98, 99, 2000-an saya cabut. Ya, Injektif cabut. Bantu band.
Saya bantu Tujuh Kurcaci, Oh, featuring. karena dulu pas 2000-an itu hip metal. Jadi band-band metal tapi ada unsur rapnya, ada unsur hip hopnya. Betul. Kayak Limp Bizkit gitu kan. Pak, saya ganti kacamata Pak ya, Rabu ya. Ya maklum ya. Ini mau jelas ya. 25 tahun berkarya, bayangkan umur nasabahnya maklum ya. 24, umur bangger. Seperti judul lagu ini sih. Itu Kremlin. Kremlin. Oh, setelah Tujuh Kurcaci Kremlin. Jadi Saparua terus bantuin Tujuh Kurcaci manggung di pensi-pensi, manggung di mana-mana, terus akhirnya mencoba untuk manggung di kafe-kafe dengan Kremlin. Nah, dari Kremlin baru akhirnya memutuskan untuk sendiri. Solo karir. Zaman dulu sih sempet rame ya kejadian Ebit sama Kremlin segala macam. Tapi zaman dulu. Cuman itu manajemen isu sebenarnya. Manajemen isu, bayangkan tahun segitu kan saya manajemen isu. Kalau misalkan mau tahu ceritanya ada banyak sebenarnya di wawancara-wawancara itu biar lain kan. Yang tidak ada yang tahu ini, Pak. Apa? Yang tidak ada yang tahu ini, khususnya di sini. Jadi ketika lagu itu diputar di radio, orang rame, nah kita tuh lagi makan nasi goreng bareng sama band Kremlin ya. Oh, sih. Bang lama dulu teh dia tuh band Kremlin, terus dia keluar. Dia bikin lagu sendiri dia. Lagu sendiri. Dia bikin lagu yang judulnya Ya judulnya rada-rada kontroversi lah. Kontroversi. Jadi dalam tanda petik menghina-hina si Kremlin ini. Betul. Seperti mencatut lagunya lah, ya gitu-gitu kan, mencatut lagu. Dan itu adalah ternyata setelah dipikir-pikir setelah 10 tahun lagu itu diperingati oleh saya salah gitu. Oh gitu tuh salah. Salah itu. Jangan kayak gitu lah. Jadi akhirnya saya setelah 1 bulan. Salahnya kenapa enggak? Salahnya adalah kan sebenarnya itu manajemen isu kan? Ya, salahnya adalah kalau kita tahu manajemen isu kalau di luar kan kita nyawa. Oh, jadi Cikarang teh orang teh ramai gitu padahal gitu. Padahal kan sebenarnya itu namanya sejarah itu kan bisa dibikin lagi gitu kan, namanya juga manajemen isu, harusnya bisa dibikin lagi bahwa woi ternyata sekarang reuni kan bisa gitu. Kemarin reuni ada. Kan sebenarnya kalau misalkan udah gitu, ya keren ya tinggal gitu sebenarnya. Iya. Ya gitu. Tapi akhirnya setelah 1 bulan, hampir 2 bulan lah lagu itu mulai di radio saya tarik masukin Sanggar Manesa. Karena orang berpikir bahwa lu naik itu mana beat naik di radio lagu ini karena lagunya nyanyi orang lain. Akhirnya berpengaruh ke image juga. Akhirnya sama saya cabut tuh lagu itu, tarik, saya masukin tuh si Sanggar Manesa bahwa saya bisa berkarya. Iya. Lebih meledak. Pak. Iya. Dan dulu mah karena itu kayak RE dan 4 huruf di belakangnya gitu kan. Pokoknya tetap sehat selalu buat keluarga Kremlin karena itu adalah bagian dari sejarah saya. Respect to all of you. Mohon maaf lahir batin. 2004 akhirnya mengeluarkan tuh single yang berjudul Sanggar Manesa. Sebenarnya itu Kremlin tapi Ngaran Manesa itu menjadi lagu kebangsaannya Ebit pas ketika meluncurkan bahwa gua sendiri nih, rapper sendiri, nggak berbentuk band. Oh enggak? Sama DJ aja. Berdua ya? Lalu saya DJ-nya 2004. Beberapa orang yang punya alat. Beberapa orang. Jadi bisa dihitung lah. A, B, C punya alat tuh. Jadi berdua aja. Bertiga saya teh. Ada dulu backing vokalnya itu Riffy Inner Self G. Ada Riffy Inner Self G itu kalau pernah dengar band Inner Self G itu yang backing vokal karena soalnya kan saya perlu di panggung sorangan rada ngadek. Oke biasa aja band, ayo sorangan. Rada ngadek. Dia rapper juga. Oh iya, Inner Self G kan band-band itu kan. Itu saya pernah memecahkan rekor apa? waktu acara Dago Festival, Pak. Baru main 1,5 menit panggung roboh. Dago Festival. Di Dago lah. Tahu. Itu jadi baru main 1,5 menit karena setengah lagu lah. Robohnya teh rugruk gitu kan. Rungkat. Silakan. Ya, ente di Cilaka mah ada panggungnya ngan sakieu nya. Cuman 2000 berapa? 2004. 2004 mah terakhir. Ya Dago Festival lah pokoknya. 2004 mah terakhir Dago Festival 2004. Ya pokoknya pas saya keluar album metal. Iya. Itu teh memang banyak banget Tapi memang edarnya sangat. Nah, yang mau saya tanyakan, generasinya kan udah
itu kan 2004. Generasinya udah berbeda. Ya. Sekarang Ebit masih produktif. Nanti kita bahas ya apa sih revolusinya, evolusi seperti apa. Tapi saya mau nanya ngaran maneh sekarang masih ini enggak? Untuk ini ya, untuk generasi baru, ada yang dengar atau Ebit harus kerja keras? Ini dia ya. Kekuatan teknologi dan kekuatan jejak di digital. Padahal kurang berharap teh jejak di sana gitu. Mana yang kurang Kalau saya lagi serius. Padahal orang mau bermasuk jejak di YouTube. Salahnya. salah lah. Jejak di YouTube. Masih ada. Selain. Masih ada videonya di YouTube. Jadi orang-orang cari keluar eta lagu eta. Karena lagu tahun-tahun aja lah, padahal nggak segila. Berarti selama Hampir 20 tahun itu. Kalau misalkan masih manggung 16 tahun. masih ada yang Masih saya bawain, masih ada yang jadi bertumbuh regenerasinya kan. iya kan berganti aja, bukan bertumbuh, berganti. Bertumbuh Pak kalau saya Pak. Bertumbuh. Jadi yang lama masih tetap kenal, Iya. yang baru mengenali jadi apa? Ubah heula apa teh? Oh itu mah udah pasti kan. Negara sekarang maksudnya di crowdnya kan orang yang itu marah akhirnya mengundang kan. Ya, benar. Biasanya mah gitu kan. Betul. Yang tadinya fans Ebit sekarang mah jadi malah yang undangnya karena dia udah bekerja di perusahaan apa biasanya seperti itu. Tapi itu di YouTube Ebit official. Atau orang lain Nah, yang iya. mana upload? Oh, rekorder baru Pak. Oh, Rekorder rek. saya. Oh, jadi oh, saya dulu Ebit beda langsung dulu teh saya teh punya YouTube channel Tahun? tahun 2004. 2004 itu betul acan. Acan. 2000 berapa ya 2011 pokoknya itu awal-awal lah. Ya 2010 2011. Saya bikin tuh. Jadi saya share video-videonya. Cuman karena ada perubahan apalah di YouTube teh harus mengganti email segala macam terus ada notifikasi juga harus dirubah kalau ini akan di down. Nah, saya kan dirubah ada password. Akhirnya sih video itu saya kan di-upload cuman bisa di-download sama orang lain. Semua orang bisa download. Akhirnya di-download sama orang-orang tuh. Akun saya di shutdown, post YouTube. Lu lain upload. Jadi main si Eta Jadi main si Eta. Oh. Tapi akhirnya dibenerin sama kan yang punya hak itu adalah si label ya. Label. Jadi sama label di akhirnya diurusin semuanya. Jadi saya per 3 bulan nunggu royalti aja. Per 3 bulan. Per 3 bulan. Labelnya masih ada? Kan? Ada. Label masih ada. Jadi 2004 Ebit ngeluarin sendiri itu langsung label kan? Oh enggak, kalau pertama itu indie label Pak. Oh ini label. Indie label dulu dengan 6 lagu. Kemasannya itu kemasan DVD-nya gini-gini aja. Karena itu ceritanya adalah dengan 600.000 modal saya tuh bukan duit. Pinjam kabur dak kosan. Oh eta teh. Wah. Jadi saya pinjam zaman dulu tuh. Zaman dulu 600.000, jadi saya tuh udah bikin lagu 6 lagu, terus saya presentasi ke teman-teman kosan. Saya bikin lagu, bikin solo karir, kira-kira gimana ya? Coba dengerin. Wah ini oke nih. Kalau produksi gimana ya? Dihitung lah. Ya udah ngerti karena di satu kosan tuh pemain band kami. Ya pemain band. Iya kita 11 ya. Dihitungin biaya produksi, biaya cover ini jatuh lah harga 600.000. Total semua. Publikasi segala macam deh. Itu berapa ratus Pak? Lupa saya. Per 100 atau 200. 100 atau 200 tadi 6.000 atau 600.000 aja. Oh gitu. Jadi satu nyetek gitu ribuan lah. Oh. Habis. 600.000. Wah, saya mikir duit saya nanti tinggal 120.000. Di zaman dulu men sama-sama pisan. Cara Bisa 120.000 pisan ya menikah. kalau arti band ya Pak, kan otomatis tidak ada pemasukan Pak. Oh dah, jadi dulu tuh nah ini sisi sebelumnya nih. Betul. Ebit itu tuh dulu tuh seorang bagaimana sih? Ya, seorang bagaimana teh? Apakah seorang kalau di lagunya kan orang Ranca Ekek. Betul. Apakah ke sini itu merantau tanpa apa-apa biaya? Merantau ke Bandung itu sebagai seorang yang apa ya? Misalkan kata udah ngepang gitu ya. Itu apa sudah teh? Sorangan. Jadi saya lumayan dulu teh. Jadi bukan misalkan ada orang mah guys di Bandung teh boga saha. Ada punya channel lah. Enggak, ternyata Ebit itu seorang yang tidak punya uang. apa gitu. Zaman dulu teh. Oh, tapi kaya lah tuh. Tapi kaya. Enggak, tetep lah. Tapi kaya Tapi
Ya dulu tuh seorang yang pengen hidup nyari Betul. nafkah di Bandung. Jadi mulai Sebagai musisi gitu kan. mulai ke Bandung itu adalah ketika si Injektif main lomba di Sakarua. Oh, langsung menang duit jadinya. Can. Can. Jadi manggung pertama itu adalah barter promo. Oh. Barter promo sok urang buka acara mana begini isi di acara. Ya. Benang naon? Benang konsumsi unggul. Udah bagus. Nah, Nah, itu wajar. selanjutnya, biasa. Berikutnya adalah dikasih budget. Budget. Waktu itu teh budgetnya berapa? 550.000. Ya, 550.000 untuk satu band dibagi seberapa orang pokoknya mah sesana teh 5.000 Pak. 5.000 ada di dompet saya uangnya 5.000 Pak. Yang kene? Ayahnya nih. Asli kita lihat asli. Berarti dicenak. Bener ada ya? Beneran. Sebagai kalau 5.000 rubah lah, awas ya, tahun lah teh, tahunnya 2.000, 1.000. Oke teman-teman, sekian nyimak Acan Pak Acan. Ini saksi sejarah Pak. Saksi sejarah. Nah, 5.000. Ini 5.000 iya, kelimun tuh. Dan no kelimut tuh Pak. Jadi perlu dikeluarkan ini. Kelimun tuh lah ini beneran ya. Kelimut tuh. di kajamanan. Kayak jamanan Macam mana sih? Aduh. apa di jeroba dengan bapak itu. Nah ini baru dikeluarkan hanya di acara ini Pak. Asli lah. Iya gaji pertama saya ke ngebenta 5.000. Iya, tiga ya. Ini tahunnya di sini biasanya datonya. Ini 5.000 zaman sesandorote. Jadi nanti kamera deh. Ini Pak. Ini Itu teh di sini sih tercatatnya 2001. Berarti 2001. Berarti manggung-manggung sekitar sini ya. 99 2000. Di rank 9 ya 2001. Baru percetakan ya 2001. Iya. Gonceng. 92 direksinya tak. Iya. Percetakannya tahun berapa? 2001. Pokoknya iya teh. Oh, Pokoknya ini iya juga gitu. masih merah biru ya. Masalahnya Sekarang kan merah-merah. Wah. Juara saya Ini awal kali ya. Tong disatuan, Pak. Ini Pak, ini saksi sejarah itu. sejarah. Ini 5.000, bayaran 510.000. Oh, nah, kalau nggak salah 550.000. Nah, juga tetap kalau itu personilnya seberapa? Personilnya teh kan gitar 2, bass, drum. Gitar 2, Bass, bass, drum, drum, vokal 2, kalau 2 6, kru 3. 9. 550 bagi 9 masih kan gocap mah tuh. Dipotong uang latihan di Teluk Puyung. Dan latihannya Bang kasbon. Latihan ke 20.000 Oh, malah. nama sesatnya 5.000. Lain anu ieu teh aya carita urang pernah ngadenge carita anu titang mayar ieu teh titang mayar jebol tiket. Oh, nyata. Beda acara ya. Beda acara. Jadi setelah ngomong-ngomong. Iya acara itu. Nah, ini sejarah. Jadi ke Bandung akhirnya aduh. Gajian 5.000 mah bisa ngekos ya. Akhirnya tinggal di masakan. Oh, udah Makan, segala macam. Berkumpullah dengan orang-orang yang dulu mah zaman Cibadak apa tuh? Iya, Sebagai Iya. baju Cimo. Yoi. Nah, akhirnya berkumpul di situ, jualan-jualan baju luar negeri teh dengan Cimo segala macam. Akhirnya kan kenal kan, semakin banyak manggung, semakin kenal orang, semakin banyak yang ingin ikut. Nah, satu waktu manggung di Gor Pajajaran sekali, di Saparua sekali. Hari personil kan vokal gua, gitaris genap. Hari itu datang 45 orang. Jadi akhirnya si panitia Kita pembaturan, teman. Datang injektif. Ayo personilnya, teh acan asut ya. Pas ada personil asut, Pak injektif terus 45 orang. Ayo orang vokalis saya. Enggak saya cicing orang di luar. Pas di panggung, vokalis orang cek asut. Pak injektif benar itu vokalisnya masih di luar kan. Akhirnya benar asut panggungnya. Set udah jadi, manggung beres. Si panitia 45 orang dikurang 10 karena jatahnya 10. Jadi 35 orang dikurangi dari uang manggung bayar tiket karena tiketnya waktu itu teh 10.000. Jadi 350.000 bayar dibayar 550.000 Oh waktu itu mah enggak. Berapa? Jadi pas pesta pelajar udah lumayan gede. udah bayar gede. Oh ini mah awal-awal. Dibayarkeun 350.000 keur bayar Dipotong karena iya lo kan aku injektif. Tapi yang kita tahu orang-orangnya 35 orangnya. Ya mau baturan. Nih, saya mau menyampaikan nih. Mau Di antara baturan ke panggung teh. Wah, keren. Ya benar. Ini buat yang di antara kalian yang di antara salah satu dari 35 orang itu kalau misalkan ada
yang sekarang udah sukses ya, udah jadi bos apa, ini kasihan ini Mang Ebit sekarang nggak punya uang ini. Transfer lah Pak, transfer. Ya, saya mah penasaran nih, kenapa Emit memutus? Kalau saya enggak Pak. Saya pukul kamu nanti. Kekerasan ini Pak ya. Saya bersalah. Bapak ini udah kenal saya lama Pak. Beb, kenapa? Kamu Sejak zaman kambing pipis dan pup di panggung saya Pak. orang itu. Ulah rek nanya. Kenapa Orang jawab. memulai orang untuk ngerat eta memutuskan nah berat gitu. Eta we. Garis takdir seseorang itu sudah digariskan oleh Tuhan. Nah, Beres, ku takdir mah beres aja. Bos ku takdir, jawab. Takdir terus Kita beres. milih acara teh bawa. Bapak pertanyaan lain sudah. Ini teh. Jadi Begini, begini, kamu dari SMP sama sudah suka gitu. Ceritanya begini, once upon a time. Jadi SMP, kelas 2 SMP saya tuh. Jadi sama teman-teman saya, Ayo bisa main gitar, Ayo bisa main drum, Ayo bisa main bass. Saya memilu. Ayam. Tunggu. Mau terus. Luas lah. Lu tunggu mau Iya Pak. Gernyarita sampai. Terus. Jadi saya tuh memilu, band sekolah saya milu ikutan ke latihan. Oh vokalis. Duh ini kita nggak ada vokalis ya. Bit mau jadi vokalis. Waduh saya tuh bisa nyanyi. Main alat tuh bisa. Tahun itu lu bisa. Ngaca bro. Peresan kabel, kru sebagai. Terus saya cobaan. Nah, buat acara perpisahan SMP kelas 3 ada perpisahan, ayah pentas seni. Jadi saya didaulat untuk menyanyikan lagu lu bisa lagu naon? Iwaka pastinya. Itu asal. Yang saya bisa itu adalah lagunya Zombie. Oh, jeng jadi Standaris. coba asal Kalau klasik bisa ada bodoh. Ini kita lagi itu siang ngulang mah anjing bodoran naon. Kamu nggak nyesel kamu sebenarnya? Nyesel nggak? enggak Nggak nyesel kan? tapi ingat kan kalau dia coba oh dari dapur dia udah berapa kayak gitu Jangan 3 saat kering bangde wae eta tah. terus gimana terus tapi itu bukan jinglet gimana aja berarti ya Tahun 9 sebenarnya saya SMP teh lah, sahabat aja ngomongin. Jadi akhirnya Bit, apa lagu tuh? Oh orang apa lagunya tahun Zombie nyawa sulit. Akhirnya Eta mau lagu Eta. Dengan lagu lama lagu Nirvana. oh Eta. Bentar lu. Terus saya pengen tahu nomor ada gimana nih apa ya Nugi yang nyanyi Yellow. Aduh. Itu besar ya. ini saya pengen tahu momentumnya kamu memilih red nih kamu Setelah itu ternyata dinilai sama teman-teman teh. Goreng cara mana Bit? Akhirnya orang besoknya ngulik lagu Iwake. Lagu Iwake, lagu Jamrud, terus lagu Naudin nge-rap. Pas nge-rap, nggak seru iya cenah. Teu kanyawan palesna. jadi di situ Udah kanyawan palesna. Emang repat ke pales ya. Dareleng mah. Ya, Udah tidak terlalu. Memang mau nyanyi eta ge memang mau Jadi, nyanyi kadang bukan tapi tidak kamu sendiri ada. mau nyanyi hari dan tara pales memang bener Suaranya nggak halus. tapi lamun hari si Dino terus memang sok bener-bener jadi ahli Jadi beda dengan vokalisnya Reza nih. Jadi nanti kudu pas kan. Aing nge-rapper tidak terlalu membutuhkan skill vokal yang harus sesuai dengan nada. tapi kudu gancang Kudu gancang, harus smart, harus gancang. Kalau nggak pakai lirik lagi itu salty. lagu pertama yang rap apa Down with the king, you know it's about bagi poster Lain. Down with the king, Dawit Keting itu lagunya Ini kita carilah di YouTube apa ya? Dogito bukan? Dogito juga saya ulik. Oh, Dogito. Lagunya tuh Lain ya Dawit Keting lain Dogito bener. lain. lagu ini boleh nggak sobat jam Jam pernah. Jam berapa kasih
masih sini. Zaman SMP itu teh super group. Super Group, Masih Super Group. terus Sutis Group, sebetulnya. Oh, Kan iya. Bisa semek dia. Halo teman-teman dia. Cak, Nah itu. Selamat kamu bangkit, bangkit. Everybody. Oh, Wah, itu super group itu, super group. Di situ menemukan kenyamanan gitu ya. Ya menemukan kenyamanan. Ya super group itu. Terus saya kalau awal-awal mah adalah Randy MC dengan Aerosmith. Ya, Lonely Swell. Terus lagu aya soundtrack Judge Brunei. Itu dulu gitu semua. Ya, pasti Ya, di sini kan banyak tuh, jadi yang hip habis generasi itu memang belum ada hip metal ya. belum ada. Jadi yang namanya gitu kayak rock super group kan yang gitu-gitu. Rapnya ada Iwan Sutis Kim. Group, jadi selain super group ada Sutis Group. The Craze, you know you want the Craze. Di Indonesia muncullah Kang Iwa ya. Ya, Iwaki. Kang Iwa. Nah, muncullah Pesta Rap. muncullah Pesta. Itu sebelumnya Ada satu angkatan nama itu berarti ya. Pesta Rap itu sama Neo. Enggak satu angkatan, saya di bawahnya. Jadi mereka dulu. Oh, berarti mereka 1 dulu. tahun. Ya itu SMA ya. Saya mengikuti SMA berarti kan. Ya. Borju. Pasal dari Borju katanya. Sebelumnya, ada sebelumnya anak Sebelumnya. Sama ini. Mati lampu. Nah, oh, iya. Ini semua mati lampu. Mana ke mana Halita? Sial, Bangla masih di benteng bapak. Masih di Nah, di benteng bapak. Benteng ini nyepan kaca salurkeun. Bapak kene atuh. Kan jadi kasalurkeun ada. Emang ini boten. Saya dengar tuh. Lain dina benteng, in between. Antara curang panggul dan in between. Oh, tidak biji ya. Nah, jadi itu ada satunya. Nyamuk. Buat badanku nggak bisa gemuk. Nah. Cuma nggak bisa. Jadi gini nih. Saya tuh sesungguhnya tuh benar-benar fans didiknya Bang Balate, benar. Jadi orang apa bisa, soalnya orang begini keren di Bang Balate, kan bisa. Satu yang disayangkan, Pak. Saya tidak tahu Bapak bukan sama saya gitu, Pak. Kalau tahu mah saya akan ajak Pak untuk jadi kru. Iya untuk sekarang kan jadi artis jadi tahu. Kenal kita. Kita orang story loh. Menjadi tengah itu. Kalau mau terkenal. Kayak ini nih, ya, buat sobat nyimak kan. Tong deket teuing gitu. Nyimakers. Nyimakers. Jadi kalau Anda nanti jadi artis jangan kenal seseorang karena kalau sudah kenal ini tidak ngefans lagi. Jadi jaga jarak aja lah. Jadi gini, dulu saya punya toko di Jalan Sawo dan Saya nggak nanya, Pak. roti. Saya nggak nanya, Pak. Enggak, saya nyelasin ke Oh, iya. Saya peduli kamu. Jadi tiap hari saya punya CD. Hari apa aja, Pak? Harimau ide. Punya CD, dalamnya teh lagunya teh red semua. Tapi hampir 80% lagu edit semua. Beneran? Bajakan kan itu. Ya bajakan. Nggak bisa. Gantian kayaknya gantian. Bukan mau di itu teh di mana? Di dalam mau. Place. Oh. Kembang. Edit semua saya mau bener. Soalnya mana soal istri kemari wah gitu kan. Iya. Tapi itu angkatan itu adalah angkatan sekitar 2002 ke sini. Itu bukan yang tadi cerita mah Cuma dulu yang sebelumnya pas dia struggle. Jadi hidup. saya pernah- Jadi pertanyaan mimiti sebenarnya mah aimana sih dia sorangan, itu mimiti nama di Bandung teh sorangan. Struggle Akhirnya dari injected dapat duit tadi bertemu teman-teman kan. apakah mak mental tetap ke Indung atau memang diusir Dulu ditransfer sama ibu saya. oh tetap ditransfer Tetap 150.000 tapi di Wantes. Pokoknya perumahi 150.000. Nah, 150.000 itu kadang diambil, kadang tidak. Cuman karena perjalanan waktu kan kenal dengan orang-orang, jadi ketika di Saparua kenal dengan Ajis Glendusi, kenal dengan Irsan Safarofil, kenal dengan Dadan Ketu, kenal dengan semua orang kan. Kenal dengan barudak Nyeng Seret, kenal dengan barudak Opo, kenal dengan barudak Cikote Tirayuda, Pas Senang, ya yang gitu masih satunya terus dan dulu mah enak sih deket ya akhirnya saya
Kalau kan ke Bandung teh tiap Jumat, Sabtu, Minggu karena Mangguna. Oh, di dua Sabtu Sabtu Minggu. Minggu. Kalau Senin mah Ranca orang Ekek. Ranca Ekek. Ah. Kuliah di Unpad Pak saya waktu itu. Oh. Tapi mengundurkan diri ya. Nah, kenal dengan orang-orang, akhirnya saya nginep di sini. Yang banyak itu yang paling lama itu adalah pertama nginep di rumahnya Ajis Blendusi. Terima kasih Om Ajis, Mang Ajis di Ajis Blendusi. Itu hampir berapa tahun. Ajis Blendusi. Sama Irsan Saporofil di rumahnya di daerah Soekarno Hatta dulu. Sanggar Kulit, Jalan 8 nomor 20, saya masih hafal. Kalau Ajis itu Jalan Sulaksana 1 nomor kalau nggak salah 6 apa ya? Oh jadi nggak ngekos ya waktu Gak itu? ngekos, tapi udunan bayar listrik. Jadi udunan kan banyak nih yang 5 orang. Bager, Ajis. Bager bisa. Ajis, Irsan Saporofil dan adik-adik kakaknya luar biasa. Ya. Jadi sanes gabung kah misalkan Ajis mah kan bola ya. untuk misalkan Strike itu apa? Iya, tuh? straight. Oh, it's okay not to drink. Jadi emang kamu Nah, tidak minum, nah, itu maksudnya enggak. tidak merokok. Gitu. Dia Ebit kesini itu enggak kayak apa ya, zaman dulu mah anak muda mah apa ya disebut goreng memang pergaulan seperti itu. Jadi ayah anu dingin ayah gitu, ayah anu tapi mulai kita melihatnya dari zaman baru karena orangnya lain misalkan sampah masih lain tapi Itu kan lain ini tadi itu kan Oh dia sama kurang dia selesai tadi. oh ada maksudnya dulu ada ya itu selain itu gabung karena kenal dengan orang-orang itu akhirnya ketika tidak pulang ke Ranca Ekek nginep di rumah Eta Haji sama Ihsan, rumah produk yang seret, produk Popo, rumah basi saya si Satya di mana tuh di Bukit Jarian di Cibuleut di situ. Baru minggu malam pulang. Naik kereta 1.400. mantap sekali. Bandung Ranca Ekek. Suaranya bro. Jangan balik aja. Saya Singkatnya masuk apa? Tahun 2004 itu mulai sendiri itu sebenarnya udah punya modal juga. belum Pak, belum punya modal. Iya tadi modal 600.000. modal kanaik. Modal kanaik yang Pinjam 600.000 itu. 600.000 saya bikinin akhirnya Lunas. dari 200 keping dijual set dalam 3 hari sold out. Balik modal, saya bayar utang plus bagi hasil dah. Kita teh cuma menang teh bos lah tuh bagi hasil. Jam gede we kunci deui akhirnya bisa kejual 3.000 keping CD. Siapa yang tidak? Dengan harga 15.000 Mas. Siapa yang tidak kenal Ebit dulu di Bandung ya? Sekitar tahun segituan. Dari situ Sangaran Manesaha itu bergaul sampai beberapa tahun itu. Tiap ada Ebit, Sangaran Manesaha. Padahal harusnya sama Ebit. Jadi misalkan kita sambut Ebit aja, kita Sangaran Manesaha. Itu harusnya sama Ebit. Kalau musisi rap luar ada yang jadi kiblat Ebit tuh? Banyak sih Pak. Jadi tahun 2016 itu naik hajinya seorang rapper adalah pergi ke New York. Saya ke New York 2016 Pak. Serius? Serius Pak, luar biasa. Om Ded pernah nge-share tak? Saya manggung di New York. Ya, di New York ya di Tapi diundang komunitas Muslim. komunitas Muslim. TK itu lah komunitas Muslim. Oh, TKA. Nah, ini yang saya mau TKA Pak, TKA. Oh, gitu. Jadi di sana ada komunitas Muslim, TKA tenaga kerja asingnya, jadi campur. Tuh. Jadi bukan hanya orang Indonesia, tapi Ada namanya Muslim Day Parade. Muslim juga. Jadi New York itu adalah kiblatnya rapper-rapper seluruh dunia. Gitu. Jadi di situ kita bermunculan kan dari Randy MC, dari apa dari situ. Tapi menarik nih. Ini sekarang kita bahas sisi lainnya. Itu yang tadi sejarahnya itu sepanjang. Sejarah sepanjang. Itu tidak sebenarnya cuma mah 2 episode, Pak. Enggak. Sebenarnya ya itu yang gitu-gitu tadi yang lebih detail, nggak ada yang lebih detail. Sebenarnya ini aja itu bisa dicarilah di wawancara-wawancara yang lain, sok mau temennya Ebit atau dari Ebitnya sendiri. Ada perpindahan masa kalau menurut saya dari rapper yang dulu mah suka ngerosting kan? Ya apa sih? Ngerosting. Ngedis. Kebab, Ebit ini sepertinya nih kita akan bahas. Sepertinya hijrah jadi rapper yang syariah. Itu daya rapper syariah. Ya ada rapper syariah katanya. Jadi rapper Rappernya teh merubah liriknya menjadi sesuatu yang lebih Manfaat. lebih
lebih apa ya? Enggak, kalau misalnya enggak kalau Lebih berbicara tentang hikmah. hikmah. Nah, berarti lebih rohani ya. Ya apa? Ya religi lah. Lebih ke spiritual. Spiritual. Spiritual, pengalaman spiritual segala Eta. macam. Bapak Nah, nggak kepikiran? jadi seperti itu. Jadi bukan tentang ya rek pada umumnya. Dan bahkan menurut saya pernah jadi menggeser apa sih namanya? Yang penonton kan? Menggeser segmen Betul. Menggeser segmen kan. Nah, itu apa yang membuat Mang Ebit ini bisa gitu? Bisa misalkan orang merekna mendingan juga nu kieu we lah. Betul. Padahal Pada saat itu sebelum spiritual itu sosial juga kan bisa. Ya. Misalkan mengkritik pemerintah ya gitu. Tapi ini lebih ke lirik-liriknya religius. Sudah mengurus Jadi lirik religius. Apakah itu memang hijrah Ebitnya? Bisa jadi kan hijrah. Kayak musisi sekarang lah, hijrah ke band, udah itu tiba-tiba jadi nyanyinya jadi akapela misalkan. Terus apa? Nah, ada momen itu atau pasarnya orang mah hayang di dia direncanakan itu. Jadi ceritanya begini Pak, tahun 2008, kan saya kontrak akhirnya dari ini album kontrak lah dengan satu label. Kontrak 2 album. Album yang pertama yang itu yang sekarang Manesa, satu album lagi belum dipikirkan. Tapi saya punya utang. Pak, mau kemana Pak? Gitu. Nah, Tuh, mau dari ambil minum. ambil minum. Terus. Jadi 2008 Kontrak satu album, Dua album di label, satu baru dibikin, satu lagi belum. belum. Tapi kontraknya adalah tidak bernuansa spiritual, tidak. Tidak, masih biasa. Saat 2008 itu lagi kenceng-kencengnya BBT bangun di mana-mana. Jadi dulu, 2008 ya. dulu itu saya 1 minggu itu yang kosong itu cuma hari Selasa Rabu doang Pak. Karena enak ya, kan buahan, kan kiluan gitu aja. Sebenarnya saya bilang aja siap, Malah langsung kita- tinggal play. Kita lebih banyak krunya daripada personilnya Pak. Personilnya cuma 3 orang, krunya ada 8. Keren. Memang kita. Nah, enggak ya. Masih high, tapi ada satu titik di mana saya merasa bahwa khawatir. Jadi kekhawatirannya itu adalah ketika saya berdiskusi dengan ibu saya, dengan kakak saya bahwa ini kamu lagi oke, lagi karya bagus, jangan sampai karyanya itu nanti menginspirasi orang untuk berbuat sesuatu yang Tikolot berarti. kolot sebagai Langsung ibu saya. kepikiran. Langsung kepikiran. Telah 2008 umur sekitar 26 tahunan. Ya. Orang kene padahalnya orang kene kan 26 tahun 27 tahun Apalagi- hayang duit kene. Apalagi dihadapkan dengan kemudahan-kemudahan kau terkenal, diberi kemudahan finansial, diberi kemudahan akses, akses ke mana lagi? Akses ke wanita, ke apa segala macam difasilitasi. Makanya Hip hop lagi brother ya, hip hop keren banget. identik dengan pemahaman. Makanya diprotek tuh ibu saya. Set. Karena tahu mungkinnya ibu saya. Ini Pak, kita itu memang kenapa ibu kita itu sebagai yang kaki di bawah telapak kaki itu beta, jadi memprotek, khawatir bagaimana, akhirnya diberikan masukan. Dari situ akhirnya saya bertemu dengan teman-teman yang kebetulan memang dipertemukan dengan orang-orang yang ngajak nanti, yuk tiap malam Jumat ke pengajian. Saya gitu ya. Dan Cah, turun langsung. Kurang bayar. Kayak kasorong. Ya hayang pas oleh saya mah tuh hayang urang ge asup pas soalnya. Mulai orang mesti langsung kayak kasorot lain dia. Kayak kasorot. Oh, 2008 mantan. Ada lah beberapa teman ya ngajakin walaupun pada saat itu gue juga makanya, tapi saya tidak tegaan orangnya. Jadi ketika ada teman ngajak, kurang tega lamun nolak gitu. Mau lamun dijemput ke kosan.
Banyak orang balik. Ya udahlah, ayo dulu gitu. Saya tahu memang ada pengajian teh dengan semuanya. Ada saya mah ya hanya selewat. Tapi ada satu momen di mana yang membuat benar. Wah, setiap yang kita buat adalah pokoknya paham lah semuanya. Setiap yang kita buat pasti ada pertanggung jawabannya, pasti akan berpengaruh. Apalagi kalau menginspirasi sesuatu terhadap apakah itu kebaikan akan mengalir. Kan gimana lagi kan sebenarnya belajar dari dulu ya kan dimusikan itu. Jadi kalau kita berbuat kebaikan terhadap seseorang atau berbuat kebaikan dalam sebuah karya, maka kebaikan itu akan kembali lagi kepada kita. Tapi kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, maka ketidakbaikan itu akan kembali lagi kepada kita. Tinggal kita memilih mana jalan mana yang akan kita pilih, termasuk di dalam karya dan sebuah lirik. Gitu. Beak. Ya. Kemarin dimusikan itu. Akhirnya saya mikir, oh iya juga ya. Nah pada saat itu tuh satu momen waktu itu tuh lagi apa ya? Lagi high-nya Ustadz kita tercinta, Ustadz muda almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Oh ya 2008 ya. 2008 kan 2008 Kurangnya pernyataan album baru paingannya lah. Kenapa lagi nomor lupanya waktu itu? di situ. Jadi pas ngobrol sama keluarga, lagi ada momen situ. Ustadz Jeffrey itu ngisi di salah satu TV. Ini Ustadz muda keren kita. Ya dulu memang bisa jadi yang Sok Umar didoakan mudah-mudahan suatu waktu bisa ketemu dengan Ustadz Eta. Ya. 3 tahun kemudian saya bertemu dengan Ustadz itu. Saya tur bareng dengan beliau se-Indonesia. Indonesia. Doa itu se-Indonesia. Tapi Epic itu udah punya lagu relasinya. Makanya jadi ceritanya sebelum saya akhirnya gini, si label itu mana album kedua Materina. Saya tuh sebelum album kedua bikin ada beberapa lagu yang umumnya udah ada, lagu cinta, lagu sosial udah ada. Tapi saya sedang bikin lagu yang memang bernuansa. Nah di album yang pertama yang dirilis sama label itu saya menyisipkan 2 lagu tentang spiritualitas. Ada judulnya lagu yang berzikir sama lagu tentang umur tuh udah saya masukin. Oh di situ. Masuk ada Saya dalam bridging, ada di album itu ada bridgingnya. Pak ini tambahan lah, nggak apa-apa bonus kata saya. Ya udah nggak apa-apa, dimasukin. Ternyata lagu 24 tahun sama lagu Subhanallah berzikir itu udah dimasukin, lagi bawah. Jadi bukan yang apa ya, bukan yang prioritas utamanya. Tapi saya udah masukin karena perjalanan waktu udah saya bikin lirik-lirik tentang spiritualitas itu. Akhirnya terfokus ke situ. Ternyata oke juga ya, oke. Saya bikinlah lagu-lagu tentang ngingatin orang sholat, karena saya merasa bahwa sholatnya rada terbengkalai. Tidak ditinggalkan, tapi terbengkalai. Misalkan subuh jam 5, saya akan pegang setengah jam dan tidak merasa ada kesalahan. Di situ akhirnya mengingatkan dan ditagih lah level mana album 2. Jadi presentasikan Pak, saya mah pada album dia tidak mungkin. Iya malah religi atau religi. Lupa saya. Nah, pastilah. Jangan yang ini atau ada yang lain nggak? Terus saya tanya, yaudah minta 2 minggu. Saya malah bikin lagu religi ini dan genep lagu. Besoknya 2 minggu jadi 10 lagu. Mana lagu nak? Kirimkan ini Meta. Iya mau kamari di tambah religi dari mana? Senang kumain. Oke Pak, saya tarik lagi hati lumutnya. Pak, saya ingin album 2 ini saya rilis. Tapi kalau misalkan album ini tidak mau dirilis sama label, saya mau rilis sendiri. Yang religi itu. Saya punya utang ke label satu album yang umum, nanti saya kerjakannya setelah yang ini. Oh gitu. Dan naon? Acan ya, cek label teh. Kamu teh gimana? Saya lagi fokus ini Pak. Dan keluarnya liriknya eta. Ya, malah pengalaman spiritual. Ya mesti Sudah, cek saya teh kumaha Pak. Coba dengerin lagi. Kirim lagi dari 6 lagu, 10 lagu, mau saya 16 lagu. Kirim dipilih ternyata sama si teh. Jadi 12 lagu. Nah, dipanggil lah. Bukan dipanggil sih. Dipanggil ke tempat, si Lemona datang di Jakarta. Meeting, oke meeting, datang. Kamu teh benar mau ngerilis lagu ini? Iya Pak, karena di album pertama juga sudah saya masukin si ini, jadi bridging-nya nggak terlalu jauh lah. Saya kasih tantangan. Oke,
Oke siap, kata saya tantangan apa? Dikasih Rilisnya challenge. sorangan. Ada yang tantangan, diusir eta maksudnya. Sok saya kasih tantangan, kamu ngerilis sendiri. Sama Teman Lego tuh dikasih tantangan. Ini saya punya master lagu. Master lagu teh ada 4 waktu itu. So, dalam waktu 2 minggu, kamu bikin versi nge-rap 4 lagu orang. 4 lagu orang. Dia Kayak punya, nge-cover dia berarti punya ya? mastering. Kayak kalau Oh, dia sekarang punya lagunya, yang punya punya mastering. Dia lagunya. punya mastering lagu religi ternyata. Apa tuh? Dina Amparan Sajadah. Oh, Dan udah terkenal berarti ya? Iya. Oh, dia punya masteringnya. Sepohon Kayu sama 2 lagi teh kalau nggak salah mah yang tidak jadi dirilis itu Jagalah Hati. Wah, Jangan kau kotor itu sama Ya Rasulullah. Ada lah punya ada 4 lagu. Tapi akhirnya saya ambil tuh 2 lagu. Yang Sepohon Kayu sama Dina Amparan Sajadah. Dalam waktu 2 minggu udah jadi. Saya kerjakan, tilu proyek jadi kirim. Nah Pak, oke juga nih. Saya nggak mikir yang lain-lainnya karena ternyata kalau saya mikirnya adalah saya ingin membuat sebuah album yang bercerita tentang hikmah spiritualitas. Si label mah mikirnya adalah 2 bulan dari Ramadan. Oh, bisnisnya Pas bisa tapi. Pas bisa Oh gitu. Jadi oke lah sudah ini kita muncul. betul. Ini kita rilis nanti 2 bulan sebelum Ramadan, 2 bulan Ramadan, 3 bulan setelah Ramadan. Ya. Jadi akhirnya, jadi waktu itu saya nggak punya hutang untuk kamu, nggak benar ini kita nyanyi. Oh, kerjakan lah album religi, dikerjakan album yang ketika hati bicara. Menurut Ebit meledak. Lebih meledak. Oh, meledak. yang tahu jalan. Termasuk Soal itu kayak soal itu mah enggak ya? Nggak masuk. soalnya gitu loh. Itu nggak, yang itu meledaknya itu yang jadi yang itu 24 tahun, Sepohon Kayu, Dina Amparan Sajadah, Sholat Gitu Loh, sama satu lagi Eling-Eling Umat. Nah, Dulu teh sholat gitu loh tuh karena ada sebenarnya agak melesetkan dari yang saya kaji itu. Oh iya, sholat gitu sholat gitu loh. loh, saya sholat gitu. Nah, akhirnya diproses sama label ternyata penjualannya 3 kali lipat dari album pertama Pak. Gitu. Mau dikontrak lagi nggak mau tapi. Menghargai Dikontrak enggak. Nggak dikontrak, tapi si album ini akhirnya dibikin 3 versi Pak. Oh. Termasuk yang ada yang kita nyanyikan itu yang Buka puasa. Maghrib sudah tiba, itu versi ketiga itu. Apa versi ketiga Versi album? ketiga. Jadi ada lagi. Jadi perlu diketahui nih. Kita dulu kuburan band nama Ebit Bita itu tapi Kolaborasi. Tapi kok nggak lewat label ya kita dulu ya? Karena sudah cabut labelnya. Ebitnya udah cabut ya. Oh, udah. Tapi royalti segala macam Masih berjalan. Dan saya waktu itu kan Bagus, minta izin ke label, Pak. Ini kan si lagu yang Maghrib sudah Buka tiba puasa. ini, buka puasa ini kan yang punya saya. Adanya di album terpisah dengan yang pertama. yang kalau berikutnya itu kan di The Best-nya masuk, Iya. tapi yang ini kan. Jadi ini saya untuk nggak apa-apa, makanya lewat Keren kan label ada Jepper Records kalau sekarang. Hah? Kalau dulu Blackboard, Oh, Black. Pelangi Records, terus apa lagi sih yang labelnya saya tuh barengan sama 10 to 5, Psychoji. Oh iya. Apa ya? Oh, sama Saiko juga sebenarnya. Nah, Odidil. kalau misalkan dulu 2011 ada. 11. Oh ya, Antara itulah. Antara itu 2010 setelah kita mengeluarkan lupa-lupa ingat, kita Ajak dulu kolaborasi, ya? dulu saya sama Ebit tuh kurang begi ke lagu sholat gitu loh. Bit, kurang dijanjikan we di dia di nanti kurang dijanjikan we. Iya benar ya. Kurang dijanjikan we sholat gitu loh lah kuburan lah di dia di apa? Di cover. Di cover. Tapi yang Ebit main sama Ebit mainnya. Oke siap, sholat gitulah lah. Kurang diulik lah menurut saya. Ulik latihan, sholat gitu loh. Mau dikasihin ke manajer kita, ke produser kita, Mas Levi. Nah, ketika udah ngulik segala macam, udah dikasihin ke Jakarta, ini iseng. Iya we jeung ieu laguna, mikirna 3 lagu. Sholat gitu loh, buka puasa sama 24 tahun. 24 tahun itu. Dikasihin lah 3 itu. Pas didengerin ke sana Mas Levi, nah ini yang ini aja. Yang mana Mas buka puasa? Nah, buka puasa. Nguliknya lagu sholat. Nguliknya lagu sholat itu. Oh, yang jadinya buka puasa. Kenapa? Karena ini mau Ramadan dulu. Mau Ramadan 2010 kalau nggak salah.
akhirnya kita berkolaborasi. Jadi di Video produce klipnya lah. masih ada ya? Video klipnya masih jejak di Digital. di YouTube. Di YouTube. Jejak di YouTube. Ada jejak di YouTube. Jejak di YouTube itu ada. Kalau misalkan mau lihat buka puasa di Kuburan Band Official ada. Di IG Kuburan ada? Hah? Di IG Kuburan. Oh, di IG Kuburan. Di Di apa, GTV di- ya? Di GTV. Sini ya? Itu ada itu judulnya Buka Puasa, itu kolaborasi dengan Ebit. Yang tadinya sebenarnya kita berdua ini tuh pengennya Lagu sholat lagu gitu loh. sholat gitu loh. Ngajarin Jadinya buka puasa. Dan belakangan nih, ketika bertahun-tahun, kalau nggak salah Mas Rito tuh bilang gini, salah juga ya dulu milih lagu buka puasa. Kenapa Mas? Iya disetelnya pas bulan Ramadan unggul ternyata. Disetelnya pas bulan buka puasa doang katanya. Iya. Langsung dalam hati kita cek aing. Cek aing ge. Iya disetelnya belakangan itu agak sebenarnya nggak disetel ya, karena itu kita keluarin aja kan dulu produksi aja. Kenapa nggak berani bilang cek aingnya di depan Mas? Enggak berani. Jadi dulu ya belakangan aduh ini sih disetelnya Tiap Ramadan. karena buka puasa. Tapi itu lagu akan menjadi long live. Ya. Long live terus. Setiap bulan Ramadan pasti aing muter. Ya, mungkin tapi di modelnya pas buka puasa. Tapi memang dulu sih bayangannya adalah memang wah kalau tiap bulan puasa ini bakal diputer nih. Cuman bayangannya adalah ya Setahun sekali. bulan-bulan yang lain juga yang harusnya diputer juga. Ternyata Ya, bulan itu mau ngikutin lagu siapa, religi siapa yang tiap bulan puasa teh Ramadan datang gitu. Nah, itu itu kan Tompi. Tompi, itu kan tiap itu tuh pasti ada kan lagunya. Ternyata berhasil sih pas bulan puasa. Nanti tuh. kita bikin lagi aja Pak. Ayo kolaborasi lagi aja. Ayo. Tahun baru udah tiba gitu. Nah, setelah Kan itu diputarnya pas tahun baru Pak. Tapi tahun baru ada banyak Pak, tahun baru Islam, tahun baru Masehi, tahun baru Cina, tahun baru ada 6 Pak. iya tuh. Oke, setelah itu Edi ternyata berganti segmen jadinya, berganti segmen. Menurut saya ya, ini sih menurut pandangan kita. Berganti segmen jadi kasarnya acara pengajian. Oh, memang masih tetap manggungnya masih tetap remen kalau misalkan saya lihat aja deh. Karena saya juga dulu pernah bantu-bantu. Jadi Diajakin sama saya, Om Dek, ngebasin. nah gitu. Jadi orang main bass kalau misalkan dia pengen pakai full band. Versi band. Nah, versi band. Nah, acara-acaranya tuh acara-acara acara-acara pengajian lah gitu, acara-acara charity, acara-acara yang seperti itu. Sepertinya segmennya berganti. Betul kan? Segmennya Betul. jadi cuman penggemar yang dulunya masih ada, yang sabar yang asli itu masih ada karena jadi ada dua bisaan ini. Jadi misalkan Dua segmen. pas weekday itu acara-acara yang itu tuh acara-acara segmen yang rohani, yang religi. Nah pas weekendnya acara-acara yang anak muda. Ini bisa nih. Akhirnya tapi yang membawa Ebit ke New York tadi adalah lagu-lagu yang karena lagu-lagu yang kontennya malah spiritual. Karena diundang oleh Muslim United. Jadi ada 2016 itu ada yang namanya setiap tahun itu di Amerika itu ada namanya Muslim Day Parade. Muslim Day. Jadi Jadi itu mah benar-benar Muslim seluruh Amerika. plural ya. Plural. Muslim itu dari Afrika ya yang Oh, pendatang para Amerika. pendatang. Pokoknya orang-orang yang mendatang ke Amerika yang sudah menjadi American State atau yang sedang bekerja di situ yang Muslim, mereka datang. Wah, ini ada kopi. Oh, bajigur. Bandrek, Ini The Egg Cafe, tapi ada bajigur. Ada. Wah. Luar biasa Pak, di Amerika nggak ada Pak. Oh, yang tadi nyambung ya. The Egg Cafe ini di Jalan Lengkong nomor 64. Ini bukan bajigur Pak, bandrek ini Pak. Oh, Bandrek. Dan memang ada Ini Bandrek. ada korelasi itu. Bandrek bajigur, budak pendek. Ini ada Bandrek bajigur udah pendek, Gede. nggak kejebur, Nggak kecewaan. tahu ini Pak, tahu Oh, ini kalau ada luar garam biasa. ini peyem spring roll. Spring Ini roll. tahu apa? Ada garam, ada garam. Ada garam. Spring roll.
Ini ada di The Eight Cafe di Jalan Lengkong. Oke. Ini kita diajarin oleh The Eight Cafe. Ini apa nih? Peyem tadi. Peyem spring roll. Boyong spring roll. Selanjutnya nih sambil ngobrol ya, sambil ngobrol. Ini masih Ini tuh buat saya, kan saya minum Pak. Iya, sok. Jadi memang ngobrol sama Ebit ini nggak bisa sebentar karena perjalanan panjang banget gitu sih. Panjang Dan ada itunya. Dan ini pindah ini. Nah sekarang dan 1 tahun kita pernah tidur bersama Pak di base camp Rawamangun Pak. no ayaan. Lumayan. Lagi cari tanggal loh, Ben. Kamu tuh mirip Senayan ya. Saya kasih Bang ya. Dulu Pak. Sekarang udah ditutup Pak. Oh iya. Tutup Pak. Stres. Nah, cari tanggalnya di dia. Cici gelak. Boyong spring roll, tahu Lada garam. tahu lada garam. Ini adalah bajigur. Ini adalah Coklat. coklat. Ini adalah kentang keju. Yang ini adalah kue Mario. Oke siap ya. Kue Mario itu. Ini sajian dari The Eight Cafe. Peyem biskuit. Ini adalah peyem spring roll, ini adalah peyem biskuit. Ini harus dicoba, ini peyem biskuit. Ini tahu lada garam dan ini kentang Keju. kentang putin. Potato putin. Kebetulan Putin kemarin tuh ulang tahun tuh. Ada lagunya Pak? Iya kemarin. Ada. Putin ulang tahun yang mana? Oh iya. Usia. Ada Ini. lagunya Pak. Putin melatih Vladimir Putin. Lagunya Pak. Putin melatih adik kinki. Ini adalah makanan-makanan favorit, menu-menu favorit, Snack ya, snack ya Snack. di. Silakan Pak. Sambil ngobrol ya, sambil ngobrol. Eh. Sambil ngobrol. Tadi karena tadi kita berkolaborasi, kita di Jakarta akhirnya pernah 1 tahun tinggal bersama Pak. pernah tinggal bareng lah gitu ya. Di situ saya baru tahu ternyata si Mang Ebit ini punya keahlian khusus. Jadi dia bisa melihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Ya udah itu goib. Ya udah dia bisa ningali juri. Oh. Ya, dia bercerita bahwa dia bisa Kalau ngalih juri Pak. ningali apa? Ningali energi ya. Ya, merasakan energi lain. Energi dunia lain Ya. ya. Nah, Tapi sekarang udah saya tutup, saya udah di rupiah udah. oh di rupiah bisa ya? Ya bisa. Katanya dari kapan dari lain aktif? Itu saya pertama kali merasakan itu tuh adalah SMP Pak. SMP bawa iya, jadi pas saya tanya ternyata bawaan lahir. Bawaan lahir. Jadi ada orang itu yang bisa mempelajari, ada yang memang bawaan lahir. Oh. Ada kayak indigo kayak gitu bawaan lahir Pak. Turunan macan ya. Nah, itu mas. Mama Canda. Ayo. Ayo mau gitu. Jadi termasuk indigo lah gitu ya. Ya dulu SMP, SMA, jadi ketika saya ke satu tempat itu saya bisa merasakan oh di Dita iya, tapi nggak saya pernah ceritain karena menurut saya merinding. waktu kalau sekarang mah ya kan udah karena udah ditutup. Jadi sini. Nah kalau waktu dulu itu saya bisa memprediksi gini, bukan memprediksi Digajikan kebenaran gitu. Den. Ya kayak waktu di Rawamangun. Kemudian jadi dia teh aya kieu nah apa aya sok aya kieu. Nah, mana nyawa kan karek anyar. Berarti ternyata diceritain benar. Dia bisa merasakan gitu. Jadi di Rawamangun. Kamu kan di dapur di tempat masak Indomie gitu kan. Aya tuh digigir dapur. Jadi pas di Rawamangun di base camp kita itu kata Mang Ebit ini adalah sangat ya. Sangat. Jadi ada. Dan yang menjadi saya merinding adalah saya pernah di situ 3 hari sendirian. Semua orang pada pulang, saya nggak saya orang mah yang nyobaan yang lagu segala macam. Pas ditanyakan ke orang rumah, ternyata emang benar. Emang sering kejadian gerobak cuman saya tak update sebenarnya. Iya, ternyata begitu Tapi sekarang udah hilang. Udah di rukiah. Karena itu bisa jadi gangguan makhluk gangguan jin. Oh. Jadi tidak perlu diperpanjang itu mah tidak perlu. Kalau ada yang masih operasi kalau macam itu mah pilihan masing-masingnya. Tapi kalau saya pilihannya adalah mending di rukiah karena itu adalah itu mah gangguan. Menurut saya itu gangguan makhluk jin. Ya.
Jadi sekarang udah biasa banget. Dasar terakhir satu pas sok. Ya, Iya ya terakhir. Nah, kayak gitu. Nah, iya. Rada rudet oke. Rada rudet oke. Jadi pernah satu waktu saya masuk ke ruangan, udah bisa ninggalin harga Pak, iya kan? Badan pisan gitu. Hoream loba pisan gitu. Oh, loba pisan pernah? Pisan. Asli nih. Hoream jadi aing sekarang. Emang katingali beungeun atau gimana? Ya, Atau auranya doang misalkan? auranya panas gitu. Wah. Ya, cuma masalahnya teh satu. Kan tapi duitnya. Enggak kalau Kalau duitnya mah nih. kalau sih kalau zaman dari sekarang dunia lain. kalau zaman sekarang bisa jadi Jadi video itu tiga nu aya lah eta lah pokona mah. kan anggar Hoream. Ya bisa nih gitu kan banyak lah sekarang kayak yang cita-cita. Orang lebih baik menikmati puyung biskuit. puyung itu ya. Selanjutnya adalah Ebit yang sekarang. Jadi Terus salah dia satu- salah satu aktivis di media sosial Twitter. Kalau misalkan follow dia akunnya Ebit Bitney, wah tuh. Yang mau saya tanyakan, punya nyawa berapa Mang Ebit ketika main prat-pret kepada Lilis bin Fuad LBP. Wow. Nggak usah dibahas Pak. Ini nanti kan masuk YouTube, itu akan seumur hidup Pak. Oh, udah gak usah dibahas. Sebenarnya itu jadi gini. Sebenarnya ada admin 1, admin 2. Admin 1 ini tuh emang kalem. Oh, iya. Admin 2 ini yang memang ada itu dua Pak. beberadakan sebutnya. Beradakan sebutnya. Jadi jajabroknya kemana wae. Akhirnya semenjak tadi malam jam 12 saya off-kan si admin 2. Oke. Kamu terlalu hard teuing gitu. Nanti yang kenanya saya, bukan kamu admin. Oh iya, bro. Oh, tahu adminnya apa Pak? Siapa? Jempol 2. Yang ini jadi saya. Tapi memang dia sangat kritis sekali. Ya. Saya hargai dan saya sangat respect ya karena di saat masa zaman sekarang nih tahun-tahun ini tuh batur mah sieun ya, batur mah agak sieun. Dan bukan disebut wanian oke sih, maksudnya ya bersuaranya masing-masing harus bersuara. Saya berdiskusi dengan orang hukum bagaimana caranya tidak kena delik hukum Pak. Jadi ketika mengomentari sesuatu supaya tidak kena delik hukum itu bagaimana Nah, ada triknya. Itu yang harus dipelajari. Jadi jangan Aja ya. jangan sampai berbelakangan deui gitu ya. Peraturan gitu ya. Karena dijamin undang-undang juga sih kalau kita berpendapat. Nah, itu dijamin undang-undang. Respect brother. Menurut Mang Ebit nih, UU pajak ini Omnibus Law gimana nih? Aduh, jadi 900 halaman saya baru baca belum 100 halaman ya kayaknya nanti. Emang ada gitu, udah ada, belum ada kan? Ada apa bisa diakses Pak? Oh, bisa diakses? Ada banyak sekarang yang udah Oh, itu mah draft. Draftnya. Draftnya itu. Udah bisa diakses itu. udah bisa dibaca. Satu aja yang menurut Mang Ebit harus nggak setuju Omnibus Law itu. Adalah Oh, ini mau masuk politiknya sok irahat deui. Ngapain aja rapper ya. adalah bagaimana bagaimana ya? Satu yang saya Satu aja satu. itu tentang pesangon. Pesangon, ya. Pesangon bahwa ditentukan sampai 7. Jadi kalau yang saya baca sih kalau masalah pesangon itu dikurangin. Yang harusnya dapat dulu itu berapa 36 bulan jadi 20 berapa bulan dikurangin si pesangon itu dikurangin. Saya harus baca draftnya. Udah gitu si draftnya itu baru saya tadi lihat tuh kalau di undang-undang lama itu ada paling sedikit. Kalau sekarang paling banyak. Paling banyak kan berarti bisa setengah lagi bisa. Tidak. Ya, Jadi itu karena gini, dua-duanya kan berpengaruh. Satu pengusaha juga berpengaruh, buruh juga berpengaruh. Pengusaha kalau tidak ada buruh kan tidak jalan. Buruh tidak ada pengusaha juga. Ya, baiknya memang itu baiknya harus. sih. Baiknya adalah pemerintah dan DPR itu kalau gini, kalau saya masih berpikirnya adalah kalau menguntungkan dua belah pihak pasti nggak bakalan ada yang protes. Berarti ada salah satu protes berarti. karena ada yang protes berarti salah satu pihak merasa dirugikan. Nah harusnya pemerintah dengan DPR ini Ibarat berhitung buru itu rekam mana sih? Lain nyium peraturan tentang kesehatan ya gitunya ke pandemi yuk gitunya.
Oke, nah Ebit ini salah satu yang aktif di sosial media politik ya, bukan hanya Omnibus Law, sebelumnya juga. Nah, nanti rapper we. Nah kan mana yang sukses, rapper ke Amerika, kemarin tinggalin ke Paris, Jepang, udah sempat keliling dunia lah kalau saya bilang, meskipun kota-kota besar di dunia gitu ya. Memilih untuk aware, Pak. Memilih untuk untuk peduli. Peduli ini bisa jadi peduli nanti kita bisa memberikan solusi, atau peduli jadi empati. Jadi kalau misalkan kita tidak peduli sama sekali, ya kita hanya mengerjakan yang kita kerjakan saja, itu menurut saya terlalu egois kita, Pak. Saya setuju dan saya sangat respect. Kenapa? Karena untuk lagu-lagunya aja gitu, Ebit itu udah berkaji ke spiritual gitu. Berarti dia sudah mengkaji. Dan aware-nya itu basicnya dari itu, bukan basicnya dari pengalaman spiritualnya dia. Jadi saya sangat respect. Dibandingkan misalkan, orang mah kadieu karena di dia mah Ebitan, pasar kata orangnya. Nah, dibandingkan Ebit itu bukan seorang itu, makanya saya sangat respect dan salut sekali. Itu aja. Kita selama kita hidup, apapun yang terjadi, minimal kita peduli. Pertama peduli itu kita bisa menelaah untuk kita sendiri, atau kita bisa membantu untuk memperbaiki. Yang wudhu. Ya itu demikian. Itulah pokoknya Mas. Demikian Semua orang punya DNA politik Pak dalam hatinya. Dalam kehidupannya, dalam dirinya itu ada DNA politik. Yo, makan dulu kita peyem yo. Ya, di depan sudah ada 3 piring peyem. Can ke dikira freestyle mana emang geus ngomong atau tidak aya bagian. Ya weh lah, biasanya segmen kuburan itu ada segmen puji. Nah, puji kuburan atau misalkan pendapat Pak, lain puji sih. Saya inginnya muji gitu, tapi saya pertanyaan ke Mang Tapi Ebit. saya mau pengakuan dosa, Pak. Pertanyaan ke Mang Ebitnya adalah apa pendapat Mang Ebit tentang band Kubu? Pengakuan dosa. Jadi saya mah muji. Sebelum dijawab, tapi orang yang dipuji kayak eta. Pak, boga pengalaman, boga naon di pendapat lah tentang kuburan. Kuburan itu adalah band yang eueureuna. Jadi tiba olah batu eureun aya mah ieu mah. Itu eureun aya, eureun. Tapi saya mau pengakuan dosa ini di dunia kuburan saya ya. Di YouTube. Jadi di YouTube kan, di YouTube ya. Jadi di Nyimak ini, jadi saya mau pengakuan dosa bersama tim manajemen saya yang dulu karena pernah pada suatu waktu saya meminta kepada seluruh event organizer dan seluruh penyelenggara acara, apakah itu pensi atau acara apapun, bahwa Ebit ketika satu panggung dengan band kuburan tidak mau disandingkan antara Ebit terus kuburan, atau kuburan terus Ebit nggak mau. Oh iya nih. Gitu. Jadi saya pernah ke event organizer karena saya pernah punya pengalaman buruk dengan band kuburan, Pak. Pas kurang rek manggung, makanya di panggung bau tai domba, bau ciki domba, bau tarigu. Kan orang yang manggung teh dengan dandan sepatu alus keneh karek 2 family geus pilu ku tai domba. Itu yang saya ingat main di dalam kaum di sebuah clothing bernama Jadi akhirnya Rolling. saya protes ke tim manajemen saya. Bernama Rolling dulu ya Mas. Launching tokonya Rolling di dalam kaum. Itu Bukan BBI. Dan Mang Ebit ini manggung setelah band kuburan. main kuburan, karena dulu main kuburan itu pembukanya Ebit. Padahal pas manggung mimiti manggung mana nanti Cimahi teh Ebit itu heula terakhir dengan lagu terakhir. Ini aja. Ya umur mana yang tahu ya. Oh itu gara-gara itu. Gara-gara itu. Jadi Pertama itu. kita gimmicknya adalah suka masukin domba. Ya gimmick yang panggung-panggung yang luar biasa ini yang akhirnya saya merasa bahwa lama kan saya antusias ke sepatu, Pak. Antusias sepatu, jadi koleksi sepatu. Sepatu teh kudu anyar mah teh. Akhirnya beli sepatu halus kene. Balik-balik domba. pinu ku tai domba. Enggak, itu kan pengakuan dosa berarti itu manajemen itu sebenarnya enggak misalkan enggak sambil ketawa aing menuju kuburan itu aja. Memang aing enggak pernah menuju kuburan. Saya ke manajemen gini. Tolong dipastikan ketika saya manggung nanti di panggung itu bersih dari apapun, termasuk cara tadi
Oh, emang ada. Ada, saya minta ngomong ke tim manajemen. Akhirnya tim manajemen ya udah, ininya kayak gimana? Nanti kalau satu panggung lagi dengan, jadi ada 2 band. Sebenarnya bukan hanya kuburan aja, ada 1 band lagi nantilah. Jadi saya kalau mau manggung dengan kuburan, apakah Ebit Beat E dulu? Kalau Ebit Beat E harus terakhir manggungnya dipisahkan, jadi Jauh. kudu jauh. Palingan orang main jam 2 sore. Gara-gara gedinya juga ada. Jadi jangan udah band kuburan terus Ebit jangan. Kata siapa? Minta gitu. Kalau misalkan nanti event organizer atau penyelenggaranya mau, oke kita oke. Kalau mau, Tapi kalau nggak kalau mau berdekatan, Ebit duluan gitu. Ya kalau mau berdekatan saya duluan gitu. Ebit Beat E 2 band kemudian baru band kuburan. Karena kejadian ini bukan hanya satu kali itu domba. Satu kali lagi waktu di salah satu perbelanjaan di daerah Gatsu, DSM dulu mah ya, DSM. Jadi orang kudu nungguan hampir gila, dan vokalisnya datangnya make lain udah make beca ada rombongan ini ya. Iya aing mengira geus penting geus tuduh. Ya lila lagi minta. Muncul vokalis kahiji, muncul vokalis anu oge jadi orang kan bete gitu. Jadi mohon maaf ya kepada band kuburan. Semoga saya dimohon maafkan dan semoga Ebit Beat E tetap selalu berdampingan dengan band kuburan. Kalau dulu mah berarti dulu mah sempat ini kan meskipun diharap nak. Padahal kan Tapi di malam anjing cenah. Iya band ini. Mungkin sia aing mah. Ya. Karena aja aja. Tapi akhirnya- awas ya siapa aing gitu kan Tapi dia. ya, tapi itu Allah kan bener ya. Ketika saya rada jelek hati kepada satu band, dikolaborasikan. Setahun nih babarengan sare. Jadi akhirnya mohon maaf ya, mohon maaf ya. Setelah berapa puluh tahun, Dan waktu 1 tahun itu teu nyarita. nyarita. Gak bisa orang dikebukan, orang sorangan dan kebukan loba. Baru sekarang. Oh iya. Kali ini kita terima kasih buat kafe. Kita juga ada Selamat. kiriman. Ada kiriman dari UMKM. Hai, Bang Ebit enggak apa-apa ya? UMKM. UMKM nih. Ini ada apa aja? UMKM itu singkatan dari Usaha menengah usaha mikro kecil menengah. bukan, UMKM itu singkatan. Udah makan kamu, Mas? Apa yang mau dihubung dulu? Jadi kita ada keripik kinyai. Keripik kinyai itu opion Keripik orang kinyai. Sunda. Tapi ini kayak ini ya bentuknya kayak yang dari Padang itu. Enak nggak? Ini Enak nggak tuh? Orang pertanyaan yang Bubur temuru. Ini bubur Ada. temuru, Bro. Ini Wow. bubur merahnya. Bubur rempah. bubur rempah. wah itu Ajib. Ajib nih bubur temuru. Ini buburnya rempah. Mulu. Jadi kita buka ini bubur temuru. Singkatan dari Oh ini buburnya rempah. Temuru. Wah ini buat anak saya nih suka. temu guru. Suka bubur dia. Tapi saya ini semuanya sama-sama rasanya. Topi saya mana? Oh ini. Aku topi dulu lah. Kalaupun rambut saya hijau. Wow. Ini hijau ini karena mau diwawancara sama. Karena saya wawancara sama band kuburan ya. Biar rada Ya. om hijauan. Dan ini ada ininya dibikin dulu nih. Ini cobain dulu. Ya cobain dulu. Cobain nanti lah, cobain ini. Ini Pak, cobain dulu Pak. Dan ini ada kiriman dari Wow. Awuk beras Cibenying. Awuk beras asli Cibenying. Aduh. Oh ini yang werewolf itu ya? Iya nu biar di tengah-tengah nelpon dia cenah ieu pada ngirim ieu di. Awuk. Kirimkeun kana ojek. Nah, Ini lihat awuk beras asli Cibenying. Sok Mang Ebit pada nu mana sok tak telepon pada cobain. wow, saya suka ini Pak. Nah, sih namanya katanya Ini nih. Putu Maya. Lain. Ini di Kamon ya, di Kamon. Nah, sama ini Pak, getuk Pak ini namanya. Getuk. Oh, ini wih sate ieu mah pasti ya Zaman lebih kan. jangan letik ya satenya di gulaan. Oh, intinya pernah letik. Atur nuhun ini awuk beras cip. Aduh, mantap. Iya, orang lama. Woi, mana ieu? Mana yang teh? Bukan ya yang Aya ngetek. sih aya nama aya. Iya. Ini Awuk adalah beras. Awuk Gunung Merapi. Ini awuk Gunung beras Merapi. Cibenying. Ini ada di Ngebul ya. Jalan Aktif Jenderal. sekali nih, aktif sekali.
Pasti Pak. Pantesan tadi pinjam obat tadinya panas kene. Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3. Awuk beras asli Atur, Nur. Cibenyi. Turun Kang Agus. Makasih. Oke, itu tadi wawancara kita, interview kita. Mudah-mudahan Ngobrol-ngobrol lah, ngobrol-ngobrol ya, Ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol Semoga ada aja. hikmahnya. Semoga ada hikmahnya dan semoga bisa diambil manfaatnya ya. Ada yang mau disampaikan lagi buat pendengar milenial sekarang mau Penonton Pak, penonton. dan Oh iya, pendengar. penonton. Apa? Buat semua kuncen-kuncen dan Beat Team di seluruh dunia, rame tidak rame harus nonton acara ini. Oh, kali itu sekali deh. Buat Beat Team dan kuncen-kuncen seluruh dunia, rame tidak rame, Anda harus tetap subscribe, like, and share. Oke, terima kasih buat bintang tamu Yo, yo, kita yo. Ebit kita yang sudah menyempatkan waktunya ke sini. Terima kasih buat UMKM yang Yo, yo, sudah yo. datang kemari dan terima kasih Yo, yo, sebesar-besarnya buat The Eight Cafe. Yo, yo, yo. Sebenarnya mana nih? Yo, yo, yo. Berbadi. Yo, yo, yo. Berbadi. Jangan lupa kalau Anda ada di Lengkong Kecil nomor 64, jangan lupa mampir ke The Eight Cafe sekarang ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo yo. Berbadi. Yo yo yo. Berbadi. Lagi itu